Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Jano Indarto. Pada video kali ini saya akan membahas tentang grafika 3 dimensi. Adapun topik daripada grafika 3 dimensi yang akan dibahas pada video kali ini dan video-video berikutnya. Yang pertama tentang konsep 3 dimensi, kemudian transformasi geometri 3 dimensi sebagai tools untuk memanipulasi. Tidak hanya itu, juga digunakan di dalam transformasi pandang dan lain-lain. Kemudian kita juga akan bicara tentang metode representasi objek 3 dimensi. Jadi bagaimana cara menggambar atau merepresentasikan sebuah objek 3 dimensi. Bisa dengan menggunakan polygon surface atau curve surface, tergantung objek 3 dimensinya. Ada bentuk didekati dengan bentuk wireframe dulu, kemudian baru dilakukan rendering dan seterusnya. Kemudian kita juga akan membahas pada video berikutnya nanti tentang viewing 3 dimensi. Bagaimana detail transformasi pandang itu, dan juga ada teknik-teknik peraga, dimulai dari teknik yang wajib yaitu proyeksi, kemudian ada hidden surface removal, sampai lighting. Itu tentang topik yang dibicarakan pada grafika 3 dimensi. Sekarang kita mulai dari sistem koordinat 3 dimensi yang digunakan di dalam grafika 3 dimensi. Ada dua kemungkinan atau dua cara untuk membuat sistem koordinat 3 dimensi. Kalau pada grafika 2 dimensi tidak ada persoalan ini, karena memang semua gambar digambar pada bidang, bidangnya sudah sepakat adalah bidang XY. Tidak ada kemungkinan sumbu yang lain. Kemudian dengan adanya tambahan sumbu Z ini menjadi 3 dimensi, menjadi ruang, maka Z-nya bisa ke arah Z positif, bisa arah seperti ini, atau Z positifnya arah ke belakang sana. Atau juga bisa digambar Z-nya ke atas, X-nya ke sana, Y-nya ke sana. Kita harus tahu sistem koordinat mana yang digunakan, yaitu di sini ada istilah sistem koordinat dengan kaidah tangan kanan, dan sistem koordinat 3 dimensi dengan kaidah tangan kiri. Disebut dengan kaidah tangan kanan karena kita bisa mengecek dengan tangan kanan. Tangan kanan kita datang dari X positif ini menuju atau akan menggenggam sumbu Z dari arah Y positif. Maka arah ibu jari tangan kita akan menuju ke Z positifnya ini. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh tangan kanan. Jadi dari arah sumbu X memegang sumbu Z dari arah Y positif, arah ibu jari itulah menunjukkan Z positifnya. Untuk
sistem koordinat 3 dimensi kaidah tangan kiri ini juga bisa dicek dengan tangan kiri kita. Tangan kiri kita kalau datang dari sumbu X, kemudian memegang sumbu Z dari arah Y positif, maka ibu jari tangan kiri kita akan mengarah ke sumbu Z positif dari kaidah tangan kiri gitu ya. Ini positif ya. Itu tentang dua macam sistem koordinat 3 dimensi. Adapun penggunaannya nanti akan kita jelaskan di tayangan berikutnya. Sekarang tentang metode bagaimana cara memperagakan 3 dimensi itu. Secara garis besar bahwa perbedaan daripada objek 2D dengan 3D tentunya pada definisi objeknya ini. Misalkan ada objek piramida seperti ini yang didefinisikan pada sebuah sistem koordinat 3 dimensi. Nanti pada umumnya digunakan sistem koordinat tangan dengan kaidah tangan kanan. Kemudian kalau di 2D kita hanya menggambar tampak depan saja, tidak bisa berpindah-pindah posisi karena memang bukan pada ruang. Sedangkan pada 3D display ini kita bisa melihat objek yang akan kita peragakan ini dari arah, sudut, dan posisi yang kita kehendaki. Jadi seolah-olah ada ya kamera di mana bidang display ini nanti layar kita ada di sini. Dan layar kita itu adalah 2 dimensi. Jadi pada 3D ini yang perlu disadari bahwa objek yang akan kita gambar adalah 3 dimensi, sedangkan layar kita hanya 2 dimensi. Maka dari itu diperlukan teknik rumus, cara untuk memperagakan, menggambar objek 3 dimensi ini. Jadi di kamera ini juga akan berlaku sistem koordinat yang biasanya digunakan sistem koordinat 3 dimensi kaidah tangan kiri. Sehingga harapannya kalau ini tangan kanan, ini tangan kiri, maka Z-nya bisa berhadapan gitu ya. Misalkan di tangan kanan ini Z-nya menghadap ke sini, maka yang di tangan kiri ini Z-nya bisa menghadap ke sana. Sehingga nilai Z ini kalau dibaca dari sistem koordinat pandang nilainya positif. Kemudian bidang pandang ini nanti kita tentukan bidang apa, apakah bidang XY atau bidang Z sama dengan suatu konstanta dan seterusnya. Kemudian bagaimana supaya objek ini bisa terlihat di bidang pandang ini. Nah, maka diperlukan transformasi proyeksi yang akan memproyeksikan X, Y, Z menjadi X, Y saja pada bidang pandang. Ini salah satu contoh sistem koordinat kanan. Kita harus membiasakan, misalkan ada definisi objek seperti ini. Ini Z-nya ke atas, X-nya ke sini. Ini kalau kita cek dengan tangan kita, datang dari arah sumbu X, memegang sumbu Z dari arah Y positif, maka ini kaidah tangan kanan, dimana
kita harus terbiasa pandang ruang dengan sistem koordinat 3 dimensi ini. 0, 0, 0 ada di sini. Di sini itu tentunya di bidang XY, maka XY-nya ada 0, Z-nya 0. Kemudian yang di sini itu di bidang YZ, sehingga X-nya 0. Nah, sehingga di titik ini ya tentunya ada nilai X, Y, dan Z. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah untuk melakukan ya penggambaran objek, atau bagaimana yang pokok di sini adalah transformasi pandang itu dilakukan. Kita coba secara umum pipeline daripada menggambar objek 3 dimensi bisa dilihat dari 2 macam ini. Ini lebih detail, ada teknik-tekniknya di sana. Dimulai dari ya objek itu sendiri akan kita modelkan gitu ya. Jadi ada model daripada objek, nanti kita transformasikan ke dalam world coordinate, koordinat dunia, yaitu dengan menggunakan sistem koordinat tangan kanan. Ini langkah-langkah setelah objek sudah berada di sistem koordinat tangan kanan, maka dilakukan transformasi pandang. Transformasi pandang yang mana transformasi pandang ini akan mentransformasikan dari world coordinate ke viewing coordinate ya. Ini visi viewing coordinate, yaitu koordinat pandang, yang mana di koordinat pandang ini menggunakan sistem koordinat tangan kiri. Setelah dibaca dari sistem koordinat pandang, maka supaya menjadi 2 dimensi maka harus dilakukan transformasi proyeksi. Maka akan menjadi sebuah koordinat dalam bidang proyeksi atau bidang pandang. Kemudian dilakukan normalisasi, transformasi normalisasi, clipping bisa dilakukan di sini kalau memang keluar dari window yang akan digambar, kemudian menjadi koordinat yang sudah normal, baru dilakukan transformasi ke viewport, seolah-olah window-nya ada berada di bidang pandang, menjadi device coordinate atau koordinat layar. Di sisi lain yang kita bisa melihat bahwa 3D viewing itu mulai dari ya objek ya primitifnya dibuat, lalu transformasi modeling. Nah, di sini menjadi world coordinate tangan kanan, ditransformasikan pandang, lalu menjadi koordinat pandang atau ruangnya kamera begitu. Lalu sebelum dilakukan proyeksi, karena akan menjadi 2D, maka teknik-teknik seperti hidden surface removal, lighting and shading itu bisa dilakukan, termasuk clipping. Bisa dilakukan di sini juga ya. Kemudian dilakukan proyeksi, transformasi proyeksi, kemudian menjadi ya koordinat di bidang pandang. Nah, di sini dikatakan bahwa ya akan ada ya transformasi, di mana ini menjadi ya
device coordinate gitu ya. Kurang lebih hampir sama, hanya di sini ada menunjukkan teknik-teknik yang akan kita bahas juga di video berikutnya nanti tentang hidden surface removal, lighting and shading. Itu letaknya, posisinya di sebelum proyeksi gitu. Kemudian sedikit saya singgung tapi belum detail, nanti pada video tersendiri kita akan membahas rumusnya, bagaimana transformasi proyeksi itu. Ada dua, yaitu proyeksi paralel dan secara garis besar ya, ada proyeksi perspektif ya. Dimana kalau paralel itu titik proyeksinya berada di tak bingga sehingga akan sejajar ini. Kemudian kalau perspektif itu ada pusat proyeksinya, sehingga kalau ditarik misalkan P1, P2 ini ya sebuah garis pada sistem koordinat 3 dimensi yang sudah dalam sistem koordinat pandang tadi, maka akan dijadikan 2 dimensi, P aksen, P2 aksen dan P1 aksen ini, maka seolah-olah akan diproyeksikan ke bidang pandang ini dengan ya secara paralel. Kalau perspektif akan menjadi ya panjangnya di sini akan ya tentunya bergantung dari titik pusat proyeksinya ini, sehingga diharapkan objek yang jauh akan kecil gitu, yang dekat akan besar begitu. Itu adalah proyeksi perspektif gitu. Kapan kita menggunakan proyeksi paralel dan perspektif tentunya tergantung kebutuhan daripada objek yang digambar itu untuk apa. Sekarang kita sebelum membahas tentang teknik peraga ataupun transformasi pandang, proyeksi juga diperlukan ya kemampuan atau pengetahuan tentang transformasi geometri yang 3 dimensi tentunya. Untuk transformasi geometri 3 dimensi ini sebetulnya merupakan ya pengembangan dari transformasi geometri 2D. Hanya di sini ada penambahan yang harus kita perhatikan, yaitu tentang ya bidang Z atau sumbu Z-nya, dimana ya rotasi tentunya agak sedikit ya perlu dibahas, tidak sesederhana pada rotasi di 2D gitu ya. Kalau di 2 dimensi rotasi itu terhadap titik, kalau di 3 dimensi tentunya rotasi tidak bisa terhadap titik tapi terhadap sumbu atau garis gitu ya. Kemudian kalau di 3 dimensi, di 2 dimensi kita masih ingat ada koordinat homogen, sehingga menjadi 3 komponen X, Y, dan H, atau hanya sama dengan 1 gitu. Matrik-matriknya berukuran 3 kali 3, maka di 3 dimensi ini akan menjadi 4 kali 4 ya, dengan alasan yang sama, karena harus homogen ya, translasi harus bisa dinyatakan dalam bentuk matrik yang independen. Maka di transformasi geometri 3D ini kita langsung menggunakan itu. Kita mulai dari translasi, geseran. Misalkan sebuah titik PXY ini akan ditranslasi menjadi P aksen, yaitu X aksen, Y aksen, Z aksen. Maka ya tentunya mirip dengan 2D, hanya di sini ada
faktor atau ya translasi TZ-nya ini. Jadi rumusnya juga masih sangat sederhana. X aksen sama dengan X yang lama ditambah faktor translasi ini, mau digeser sejauh sejarak berapa gitu ya, arah sumbu X, arah sumbu Y TY, kemudian arah sumbu Z TZ. Jadi bisa dibayangkan di sini XY, di sini Z, maka XYZ ini akan digerakkan atau digeser menjadi sini dengan faktor translasi TX, TY dan TZ. Itu translasi. Maka matrik translasi mirip dengan di 2D. Maka ya bentuknya akan berada di kolom keempat sini, di mana X aksen tadi rumusnya adalah X ditambah TX sini, satu di sini. Secara umum P aksen akan sama dengan matrik T ini kali P, seperti itu. Kemudian objek yang akan ditranslasi di dalam 3 dimensi ini dengan cara ya akan mentransformasikan setiap koordinat gitu, daripada objek itu. Tapi untuk bentuk polygon surface seperti ini, setelah ditransformasikan ini ada proses reconstructing atau rekonstruksi daripada objek di tempat yang baru seperti itu. Untuk bentuk polygon surface seperti ini maka cukup digeser atau dikenakan pada titik-titik sudutnya ini, titik sudutnya saja, lalu di sini dibuat lagi poligon seperti itu. Secara umum ya harus pada setiap titik yang mendefinisikan. Kemudian yang kedua setelah translasi adalah skala, scaling. Skala ini juga masih ya sangat mirip dengan skala pada 2D. Jadi ada faktor sumbu Z-nya, sehingga bentuk rumusnya kita tahu bahwa X aksen sama X kali faktor skala X, Y aksen sama dengan Y kali faktor skala Y untuk Z. Nah, ada tambahan Z sini kali faktor skala Z, dengan rumus matriknya adalah seperti ini. Jadi objek itu akan dilakukan perbesaran atau perkecilan dengan rumus umumnya adalah P aksen sama dengan matriks skala kali titik P. Kemudian ya skala juga akan ya merubah tentunya posisi daripada objek relatif terhadap origin, misalkan di sini. Jadi untuk parameter yang lebih besar satu tentunya akan ya menjadikan objek semakin besar di arah yang berlawanan dari origin ini, dari ini objek aslinya menjadi yang misalkan 2 menjadi 2 kalinya besarnya. Untuk faktor skala yang kurang dari 1 maka akan ya menjadi memperkecil dan akan mendekatkan terhadap originnya di sini, menjadi kecil di sini, misalkan setengah dan seterusnya. Nah, seperti di 2D juga, jika faktor skala itu SX, SY, SZ tidak sama,
maka ya perubahannya juga tidak sama arah X, arah Y, dan arah Z gitu ya. Kalau yang uniform scaling itu SX, SY-nya dan SZ-nya itu sama nilainya. Saya kira ini tidak jauh berbeda dari 2D itu. Kemudian skala terhadap, kalau skala ini bisa terhadap titik ya, titik sembarang misalkan, titik yang kita pilih yaitu X, F, Y, F, dan ZF, titik pusatnya, maka rumusnya bisa dicari dengan cara ya titik fixed point ini X, F, Y, F, ZF itu kita himpitkan ke origin dengan rumus yang sebelumnya tadi adalah terhadap origin. Kita translasikan dengan minus, ini minus, lalu baru kita aplikasikan transformasi skala relatif terhadap origin menggunakan matriks S tadi yang sebelumnya. Setelah itu kita translasi balik ya, ke posisi yang semula dengan transformasi translasi XF, YF, ZF. Jadi ini dulu dilakukan, itu baru kemudian itu, sehingga rumus akhirnya dalam bentuk satu matrik bisa seperti ini, skala terhadap titik sembarang. Nah, sekarang ke yang agak panjang pembahasannya, yaitu tentang rotasi ini. Rotasi ini diawali dari rotasi terhadap sumbu-sumbu yang ada, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Kemudian nanti kita bawa rotasi terhadap sumbu sembarang. Nah, sumbu sembarangnya itu yang sederhana diawali dengan sumbu sembarang yang sejajar dengan salah satu sumbu X, Y, atau Z. Kemudian nanti baru secara general, secara umum, sumbu yang dinyatakan dalam atau garis P1, P2 sembarang. Rotasi ini yaitu kita katakan tadi terhadap sumbu di sini di dalam sebuah ruang. Kemudian ya, sumbu yang lebih mudah adalah sumbu yang sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat X, Y, Z tadi. Kemudian kita juga akan membahas yang mana di sini sudut ya, sudut rotasi itu yang positif tentunya yang berlawanan dengan arah jarum jam, masih sama ya. Jadi kalau misalkan ini positive rotation is the XY plane ya, kan berlawanan dengan arah jarum jam di sekitar ya sumbu yang kalau bidangnya XY ini akan ya sejajar dengan sumbu Z. Jadi mungkin bisa dilihat pada gambar ini. Jadi kalau rotasi terhadap sumbu Z, kita bisa melihat bahwa nilai Z-nya di sini tetap ya kan. Kalau rotasi terhadap sumbu X itu dilakukan rotasi di sumbu X ini, nilai X-nya yang tetap, Y, Z-nya berubah. Berubahnya ya tidak
jauh dari 2 dimensi itu, ada sin cosnya. Lalu yang ketiga terhadap sumbu Y juga demikian. Kita mulai dari rotasi terhadap sumbu Z misalkan. Z aksen ini tidak akan berubah, akan sama dengan Z. X aksen dan Y aksennya itu yang dicari dengan rumus cos sin, cos min sin, sin cos itu ya. Dimana parameter sudut ini ya merupakan sudut rotasinya. Kemudian ya Z koordinat nilainya tidak berubah ya. Jelas seperti itu. Kemudian untuk rumusnya, rumus rotasi pengembangan dari 2D, maka XY nya saja yang berubah, Z nya akan tetap satu di sini ya, sehingga matriknya seperti ini, atau secara umum sering disebut dengan matrik RZ terhadap sumbu Z ya, dengan sudut yang dikehendaki. Untuk transformasi terhadap sumbu X dan sumbu Y saya kira identik. Kalau terhadap sumbu X maka nilai X-nya tetap, nilai Y aksen dan Z aksen akan berubah sesuai rumus rotasi cos min sin, sin cos. Yang Y juga demikian. Ini sebagai gambaran saja rotasi terhadap sumbu X. Nah, sekarang kita setelah rotasi terhadap sumbu-sumbu yang ada di sistem koordinat itu X, Y, Z saja, kita coba akan membuat sumbu sembarang yang mana belum tentu ya, atau tidak berimpit dengan sumbu-sumbu aksis tadi, dan itu nanti merupakan ya transformasi gabungan yang melibatkan kombinasi dari translasi ya, jelas translasi dan rotasi terhadap sumbu tertentu begitu ya. Jadi secara umum rotasi terhadap sumbu sembarang itu intinya kita akan ya menghimpitkan sumbu sembarang itu ke salah satu sumbu ya, misalkan sumbu Z. Kemudian setelah sumbu sembarang sebagai pusat rotasi itu, maka setelah sumbu itu berimpit dengan salah satu sumbu Z misalkan, maka baru diaplikasikan rotasi di sumbu tersebut. Kemudian dikembalikan sumbu rotasinya ke posisi yang semula begitu ya. Itu secara umum seperti itu. Kita mulai dari ya kasus yang khusus di mana objek akan diputar terhadap sumbu yang masih sejajar misalkan dengan sumbu-sumbu aksesnya ya, X, Y, atau Z. Secara umum langkahnya yang pertama ya translasi objek sedemikian hingga sumbunya akan berimpit. Karena sejajar maka cukup digeser ya. Digeser dengan ya faktor translasi tertentu akan menjadi berimpit dengan sumbu Z misalkan ya. Kemudian diaplikasikan rotasi terhadap sumbu yang diimpit tadi, kemudian ditranslasi balik objek ke sumbu yang sebelumnya tadi pada posisi yang aslinya gitu ya. Jadi bisa dilihat di sini sebagai gambaran. Misalkan objek ini, piramida ini akan diputar terhadap sumbu yang sejajar sumbu X di sini misalkan ya. Rotation
aksisnya, sumbu rotasinya ini misalkan. Maka langkahnya yaitu translasi sumbu rotasi tadi sehingga menjadi sumbu X. Karena sejajar maka tinggal melakukan translasi, seolah-olah begitu ya. Tapi objeknya ini yang dilakukan translasi. Setelah objeknya berpindah di mana sumbu pusat rotasinya ini berimpit dengan sumbu X, maka langkah berikutnya akan dilakukan rotasi terhadap sumbu X dengan sudut tertentu yang kita kehendaki. Misalkan sudah diputar di situ, ya, maka kemudian translasi balik sehingga posisinya menjadi pada posisi semula ini. Maka rumusnya bisa dinyatakan dalam bentuk matrik ya, gabungan, yaitu P aksen ini akan sama dengan gabungan antara matrik translasi kemudian rotasi dan kemudian translasi balik. Ini translasi baliknya, inverse-nya daripada T ini. Jadi pertama dilakukan terhadap T, translasi, sehingga sumbunya berimpit, lalu dirotasi terhadap sumbu X, Rx, lalu ditranslasi balik. Sehingga rumusnya menjadi ini. Matrik. Untuk ya yang sejajar dengan sumbu yang lain saya kira identik. Kemudian bagaimana kalau sumbu rotasinya ini ya tidak sejajar, maka harus ada beberapa transformasi, tidak bisa translasi saja, harus ada ya rotasinya, memerlukan rotasi. Jadi sebagai gambaran misalkan sebelum ke sini ya, ini misalkan sumbunya dinyatakan dalam P1, P2 ini sembarang, belum tentu sejajar dengan salah satu sumbu di sini. Nah, sembarang. Maka langkah-langkahnya bisa dilihat di sini dulu. Jika tidak sejajar dengan salah satu sumbu koordinat, maka langkahnya tidak 1, 2, 3 tapi ada 5 ini. Yang pertama ya translasi. Jadi kalau translasi objek itu seolah-olah sumbunya akan ya salah satu titik P1, P2 tadi ya, salah satunya dihimpitkan dengan apa, titik origin ya. Jadi nanti bisa dilihat di gambarnya tadi. Kemudian untuk menghimpitkan dengan salah satu sumbu, maka perlu dilakukan rotasi. Dengan salah satu sudah berimpit dengan origin, maka diperlukan rotasi sedemikian sehingga sumbu rotasinya itu bisa berimpit dengan salah satu sumbu koordinat ya, X, Y, atau Z. Kemudian dilakukan rotasi terhadap sumbu yang dipilih, sumbu Z atau sumbu X atau sumbu Y, bebas sebetulnya. Lalu aplikasikan rotasi baliknya. Kalau tadi dilakukan rotasi
Rotasinya mungkin tidak hanya sekali, ya nanti kita lihat. Kemudian rotasi balik ini akan membawa ya sumbu rotasi ini kembali ke posisi yang aslinya gitu ya. Kemudian setelah itu tadi dilakukan translasi, maka di sini translasi balik dilakukan untuk membawa sumbu ini pada posisi yang pertama gitu ya, sehingga objeknya akan sudah diputar terhadap sumbu sembarang itu. Jadi sebagai gambaran, P1 di sini yang jadi ini sembarang, maka P1 diimpitkan dengan origin di step 1. Lalu mau diimpitkan dengan sumbu Z ini, step 2, bagaimana P2 ini supaya berada di sumbu Z atau garis P1 P2 ini berimpit dengan sumbu Z. Maka dilakukan rotasi ya, sehingga P2 ya, double aksen gitu ya. Jadi kalau di sini P1 diimpitkan di sana, translasi biasa ya, minus ini koordinatnya P1, yang P2 juga berubah jadi X2 min X1, Y2 min Y1 dan seterusnya, lalu menjadi P2 aksen, lalu setelah diimpitkan dengan salah satu sumbu menjadi P2 double aksen yang berimpit dengan Z, sumbu Z itu. Setelah itu di sini diputar dengan sudut yang kita gandaki di sumbu Z. Nah, lalu transformasi balik, rotasi balik dulu, rotasi balik menjadi P2 aksen di situ. Ya, lalu translasi balik seperti itu secara garis besar. Kemudian ya kita lihat tadi sumbu Z sebagai pilihan yang ya diambil, tapi sebenarnya bisa sumbu X, sumbu Y, terserah gitu ya. Hanya kalau diimpitkan dengan sumbu Z nanti bekerjanya dengan XY gitu ya. Kemudian rotasi dapat ya, dengan dapat dicari atau didefinisikan dari dua koordinat, posisi dari dua koordinat P1 P2 tadi, atau sebenarnya dengan salah satu koordinat dengan ya arah ya, sudut arahnya juga bisa ya. Yang gambar tadi adalah dengan menggunakan dua titik P1 P2 tadi. Kemudian misalkan dengan didefinisikan dengan dua titik ya, yaitu P1 P2 ya, di mana ya kita bisa melihat vektornya sebagai vektor bahwa P2 P1 ini ya, kalau tadi diimpitkan dengan origin, maka ya kita lihat bahwa X2 min X1, Y2 min Y1 dan Z2 min Z1 ini ya sebagai vektor V tadi ya. Nanti untuk mencari sudut rotasinya. Jadi ini sebetulnya arahnya ke sudut rotasinya. Jadi kalau digambar tadi ini dianggap panjang ini sebagai vektor itu, sehingga P1 kan menjadi 0 0 0 ya kan? Maka P2 ini koordinat P2 aksen ini koordinatnya adalah X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1 ya. Seperti ini. Ya. Sebagai vektor U tadi, di mana V-nya dibagi panjangnya V. Itu sebetulnya untuk intinya untuk mencari sudut nanti, sudut rotasinya. Setelah translasi kan ada rotasi. Maka ya ini masih di tadi
Ya, kita sebuah vektor U bisa dinyatakan dengan ABC ini, maka ABC-nya itu adalah ini. Ya. Jadi dari origin P1 aksen tadi ke P2 aksen itu sebagai sebuah vektor, maka itu dinyatakan dengan 3 komponen itu, atau panjang pembentuk vektor itu jumlahan dari ini apa masing-masing. Ini panjang garis yang P1 P2 tadi. Nah, dengan perbandingannya ini, nanti nilai-nilai ini digunakan untuk menentukan sudutnya. Ya. Kemudian ya langkah pertama tadi untuk mencari sudutnya, yaitu dimulai dari translasi matrik, ya, dimana rotation axis tadi sumbu rotasinya yang satu ya berimpit dengan koordinat origin tadi. Jadi move P1 to origin, yaitu dengan rumus ini. Karena P1-nya adalah X1, Y1, Z1 gitu. Maka di translasi supaya berimpit, maka X1 min X1 0 0 0. Jadi akan menjadi titik 0 0 0 di sini. Nah, rumus yang pertama translasinya adalah ini. Kemudian berikutnya adalah transformasi rotasi, ya, supaya sumbunya berimpit dengan sumbu Z. Nah, ini memerlukan 2 kali rotasi, ya. Jadi kalau vektor U ini supaya berimpit dengan sumbu Z, maka posisi barangnya seperti itu. Kita himpitkan dulu ke bidang ini, XZ ini. Nah, nanti supaya bisa berimpit dengan bidang XZ, maka dilakukan rotasi terhadap sumbu X. Ini. Lalu setelah di bidang XZ supaya berimpit dengan sumbu Z, maka dilakukan rotasi terhadap sumbu Y. Jadi pertama sumbu X rotasinya dengan U berada di situ, kemudian dengan rotasi sumbu Y, pusat sumbu Y, maka akan berimpit dengan sumbu Z. Ya, ini yang perlu dicari sudut di sini. Misalkan di sini alfa, di sini beta, itu yang perlu kita cari. Kemudian sudah saya kira yang rotasi. Ya, ada rumus, ya, rumus terakhirnya mungkin belum aja. Ya, itu nanti ada rumus lengkapnya. Sekarang kita coba ke refleksi atau pencerminan, ya. Untuk refleksi 3 dimensi ini tentunya terhadap, ya, sumbu atau juga terhadap bidang, ya, bisa terhadap sumbu, terhadap bidang, ya. Kalau terhadap, ya, pada intinya ini sebenarnya akan kuivalen dengan rotasi sebesar 180 derajat terhadap sebuah sumbu, ya. Jadi misalkan terhadap bidang, ya, misalkan bidang XY atau XZ atau YZ, ya. Kalau terhadap sumbu, maka rumusnya sama dengan rotasi 180 derajat terhadap sumbu itu. Kalau terhadap bidang, maka misalkan di sini refleksi terhadap bidang XY, misalkan disebut ini RFZ misalkan. Maka kita
hanya terhadap bidang XY ya. Kita hanya merubah koordinat Z gitu. Z menjadi minus sini, minus 1. Di mana X dan Y itu tidak berubah. X-nya tetap gitu ya. Jadi ini refleksi terhadap sumbu XY. Jadi XY-nya itu Z-nya akan menjadi sana. Kemudian satu lagi tentang shears. Ini intinya untuk memodifikasi bentuk objek gitu ya. Sama dengan shear di 2D. Hanya di sini bisa shear terhadap sumbu Z misalkan yang agak berbeda dengan 2D. Shear terhadap sumbu Z tentunya rumusnya mirip juga dengan 2D SHZ ini. Itu dimana XY-nya tetap ya. Z-nya berubah menjadi Z ditambah A kali X plus Y kali B ya, B kali Y. Dimana A dan B ini ya sembarang bilangan real gitu ya. Sebagai pengali daripada XY Z apa XY. Jadi hasil daripada shear itu sebetulnya perlu diingat untuk shear terhadap sumbu Z ini itu XY-nya sama. Jadi seolah-olah bahwa bidang yang tegak lurus dengan apa sumbu Z ya, itu digeser atau ditarik gitu ya, dengan ya tadi perubahannya Z-nya tetap ya, maksudnya Z sama dengan Z ditambah perubahan X dan Y sesuai dengan nilai AB tadi. Jadi ini seolah-olah ini X-nya kan harus sama, makanya ditarik ke sana, tarik ke sini, tarik sini, tapi perubahannya tergantung nilai XY-nya. Ada faktor A dan B tadi pengalinya. Itu ya. Sebetulnya mirip di 2D, hanya tentunya di sini bentuknya menjadi ruang gitu ya. Siring untuk terhadap sumbu X dan sumbu Y saya kira identik. Saya kira itu dulu untuk pengantar grafika 3D. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.